Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 201. Chapter 201 Kekuatan Tulisan Suci. Mendengar Ling Feilong berusaha menjilatnya dan sikap hormatnya saat melakukannya, Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepatu itu ada di kaki yang lain sekarang. Takdir benar-benar tahu bagaimana mempermainkan orang. Menilai dari nada suara Ling Feilong, Si Feng dapat melihat bahwa Ling Feilong bermaksud untuk mengendarai coattails-nya. Jika Anda ingin merekrut saya, beritahu saya manfaat apa yang Anda rencanakan untuk ditawarkan terlebih dahulu, Si Feng dengan tenang bertanya. Saudara ahli, saya jamin Anda akan puas. Selama Anda bergabung dengan Shadow, Anda akan segera menjadi sesepuh guild. Selain itu, persekutuan kami memiliki dukungan besar di belakang kami, dan kami memiliki banyak dana, jadi untuk sementara kami dapat menetapkan gaji tahunan Anda sebesar 1 juta kredit. Selain itu, kami akan memberi Anda 10% saham Shadow. Saya pikir Anda harus tahu nilai saham guild, bukan? Selama Shadow naik ke kejayaan di masa depan, 10% ini akan jauh melebihi puluhan juta kredit. Tidak ada persekutuan lain yang bisa menawarkan perlakuan seperti ini, Ling Feilong menjelaskan, sangat puas dengan dirinya sendiri. Kata-katanya bahkan menyentuh hatinya sendiri. Itu adalah 10% dari saham guild. Saat ini, semua persekutuan di luar sana hanya menawarkan gaji tahunan yang tinggi saat merekrut seorang ahli, tidak satupun dari mereka akan dengan rela menyerahkan sebagian dari saham persekutuan. Seiring dengan pertumbuhan guild, nilai sahamnya akan terus meningkat. Selain potensi pertumbuhan domain dewa, jika Shadow berkembang dengan baik seiring berjalannya waktu, 10% ini dapat mewakili miliaran kredit atau lebih. Oleh karena itu, semua persekutuan besar tidak akan begitu saja menawarkan saham mereka, dan sebaliknya, memilih keputusan bijak untuk menawarkan gaji statis. Siapa yang membuat janji ini? Si Feng sedikit bingung. Dia tidak berpikir bahwa Shadow akan begitu menentukan dalam tindakan mereka. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, meskipun dia adalah pemimpin persekutuan bayangan, dia tidak memiliki saham persekutuan. Namun, Si Feng baru saja menjadi pemimpin persekutuan pada saat itu, jadi dia terlalu memikirkan masalah ini. Pada akhirnya, persekutuan mengusirnya. Bisa dikatakan bahwa saham persekutuan adalah bukti sebenarnya dari otoritas seseorang. Jika Si Feng memiliki 10% saham persekutuan pada saat itu, Lan Hailong tidak akan berani mengusirnya begitu saja dari persekutuan dan memutuskan semua hubungan dengannya. Guild leader kami membuat janji ini. Tentu saja, dengan kekuatanmu, posisi pemimpin persekutuan pasti akan menjadi milikmu di masa depan, Ling Feilong dengan tegas mulai menyanjung Si Feng. Oh, baiklah, Si Feng tertawa dengan tenang. Dia kemudian, dengan nada sedingin es, dengan arogan berkata, kembalilah dan katakan ini pada pemimpin persekutuanmu, jika Anda ingin saya bergabung dengan Shadow, maka saya ingin 60% saham guild dan posisi pemimpin guild. Jika tidak, tidak ada kesepakatan. Selesai berbicara, Si Feng memutuskan panggilan. Tentu saja, dia hanya mengucapkan kata-kata itu sebagai lelucon untuk mempermainkan Ling Feilong. Bahkan jika Shadow bersedia menyerahkan 100% sahamnya, Si Feng masih akan menolak tawaran itu tanpa ragu-ragu. Dia bersumpah bahwa tidak akan pernah lagi memakai nama kebencian Shadow. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu karena dia tahu bahwa Ling Feilong, Zhang Luowei, dan Lan Hailong tidak pernah benar-benar menyetujui permintaan seperti itu. Lagi pula, dengan 60% saham persekutuan, Si Feng akan menjadi kepala honco dari Shadow, kata-katanya akan menjadi final. Apakah itu Zhang Luowei atau Lan Hailong, tidak ada yang bisa bertahan menjadi bawahan orang lain. Nada yang mendominasi, tidak heran dia bisa memaksa Martial Union, yang bahkan lebih kuat dari Shadow, untuk mengalami kerugian besar. Sayangnya, dia bukanlah orang yang berpikiran luas. Jika dia telah menerima tawaran itu, berdasarkan kekuatan yang dia miliki, dia bisa dengan mudah menjadi bos sejati Shadow di masa depan jika dia mau. Meskipun Ling Feilong mengagumi Si Feng, dia mencibir dengan jijik saat dia memutuskan Si Feng untuk menjadi orang yang kasar. Namun, tanpa pendukung untuk diandalkan, tidak mungkin bagi Ling Feilong untuk naik lebih jauh ke jajaran Shadow. Zhang Luowei lebih mempercayai Zhou Yuhu daripada Ling Feilong. Ling Feilong hanyalah anggota elit persekutuan di mata Zhang Luowei. Jadi, sangat penting bahwa Ling Feilong mencari pendukung yang dapat diandalkan.
Sementara itu, orang bodoh seperti Si Feng tidak bisa menjadi pendukung yang lebih baik. Meskipun 60% dari total saham tampak sedikit tinggi, jika Lin Feilong mengeluarkan banyak usaha, itu bukan angka yang mustahil untuk dicapai. Sepertinya aku harus mengatur ulang kata-katanya sebelum melaporkan kembali ke Brother Zhang dan Brother Lan. Pada saat ini, Si Feng tidak akan pernah membayangkan bahwa ucapan santai yang dimaksudkan untuk membuat marah Lan Hailong dan Zhang Luowei akan menjadi tujuan baru Lin Feilong. Tanda hubung. Di dalam gua Flame God, Si Feng mengeluarkan salah satu Flaming Sun Scriptures dari tasnya. Dia kemudian membuka buku itu, membaca mantra di dalamnya. Tiba-tiba, Flaming Sun Scripture menyala, memancarkan api keemasan yang menyilaukan. Seolah-olah mana tipe api di dalam gua Dewa Api telah berubah menjadi tentara, semuanya dibebankan ke api emas, tunduk padanya. Api emas itu seperti seorang kaisar di antara api. Pada kenyataannya, bukan hanya mana tipe api yang terpengaruh. Bahkan api iblis biru Si Feng merasa gelisah, memberikan gagasan penyerahan. Apa jenis nyala api itu? Si Feng melihat bundel api emas, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Untuk menyebabkan bahkan api iblis biru tingkat 2 tunduk, jika api ini memiliki peringkat, saya ingin tahu itu miliknya tingkat apa. Setidaknya harus tier 3, mungkin tier 4. Jika Si Feng bisa menyerap bundel api emas ini, kekuatannya mungkin naik ke tingkat yang sama sekali baru. Sayangnya, nyala api ini bukanlah api misterius, jadi Si Feng tidak punya cara untuk menyerapnya. Setelah 1 menit berlalu, api emas tenggelam ke dalam tubuh Si Feng setelah menyerap mana jenis api dalam jumlah yang cukup. Seketika, efek status baru muncul di bilah status Si Feng. Flaming Sun's Blessing. Meningkatkan resistensi api sebesar 100 poin dan mengurangi kerusakan dari serangan jenis api sebesar 90%. Semua kerusakan tipe api yang diterima memiliki peluang 20% untuk memulihkan jumlah yang setara dari health power. Kerusakan yang diberikan pada monster tipe api meningkat 100%. Durasi 2 jam. Efektif hanya di dalam gua Dewa Api. Pada kenyataannya, tujuan asli Flaming Sun Scripture hanyalah untuk kenyamanan pemain saat melakukan leveling di lingkungan yang panas. Namun, ketika digunakan di dalam gua Dewa Api, di mana kepadatan mana tipe api sangat tinggi, efeknya meningkat berkali-kali lipat. Oleh karena itu, mengapa penjaga hutan di kehidupan Si Feng sebelumnya dapat bermain solo dengan monster elit dan kepala suku menempatkan bos di sini? Untuk memulainya, Si Feng sudah memiliki 20 poin fire resistance. Sekarang dia mendapatkan tambahan 100 poin, serangan api normal hanya akan membuatnya gatal. Belum lagi, ada juga pengurangan kerusakan sebesar 90% untuk serangan tipe api. Peningkatan ini terlalu luar biasa. Dengan Flaming Sun's Blessing, Si Feng dengan berani maju lebih dalam ke Gua Flame God. Ada beberapa jalur di Gua Dewa Api, dan itu sangat luas. Pemain bisa dengan mudah tersesat di dalam gua. Ini, bagaimanapun, bukanlah masalah bagi Si Feng. Gua Dewa Api seperti halaman belakang rumahnya sendiri, dan dengan sangat cepat, dia menemukan seekor anjing lava level 25 yang berbaring di atas lava yang menghitam dan mengeras. Lava Hound, monster umum. Tingkat 25. Health power 5,400. Anjing lava beberapa ukuran lebih besar dibandingkan dengan singa normal. Seluruh tubuhnya memancarkan api merah, kulitnya kuning tua, dan memiliki sepasang mata merah besar. Mendeteksi kehadiran Si Feng, Lava Hound tiba-tiba berdiri, matanya yang merah darah memelototi Si Feng saat mengeluarkan geraman rendah dan marah. Cakar tajam Lava Hound dengan mudah menghancurkan sebongkah batu hangus. Sama seperti Si Feng menghunus Abyssal Blade dan Silver Lake, Lava Hound meludahkan api ke Si Feng. Tanpa menahan apapun, Si Feng mengaktifkan api iblis biru es, menutupi seluruh tubuhnya dengan api biru tua. Dia kemudian menyerang bola api secara langsung. Serangan Lava Hound awalnya dapat melahap hampir setengah dari health power MT dengan level yang sama. Namun, ketika menyerang Si Feng, serangan itu hanya menyebabkan sekitar minus 10 poin kerusakan. Kerusakan yang diberikan oleh serangan Lava Hound bahkan lebih kecil daripada serangan monster level 10 common. Seperti yang diharapkan, dengan 120 poin fire resistance, perlawanan saya telah mencapai level yang luar biasa. Selesai bereksperimen dengan daya tahannya, Si Feng tiba di depan Lava Hound dan mengirim potongan chop di tengkuknya, menggambar genangan darah panas. Kerusakan minus 345 poin muncul di atas kepala Lava Hound. Kerusakannya hampir tidak dalam jangkauan yang dapat diterima Si Feng. Selain itu, karena Lava Hound 11 level lebih tinggi dari dirinya,
kemahiran keterampilan Si Feng juga melonjak dengan kecepatan kilat. Setiap penggunaan memberinya 3 poin kemahiran. Meskipun Lava Hound sangat kuat, Si Feng hanya perlu memperhatikan skill AOE-nya seperti Flame Breath dan Flame Explosion. Tanpa ancaman dari keterampilan yang kuat ini, Si Feng hanya perlu berurusan dengan cakar tajam Lava Hound. Dengan teknik menghindar Si Feng yang luar biasa, selain agility-nya yang sangat tinggi, dia bisa dengan mudah menghindari serangan dari cakar tajam Lava Hound. Bahkan sebelum 1 menit berlalu, Si Feng telah membegal level 25 Lava Hound. Monster itu meninggalkan kristal api dan beberapa koin tembaga setelah tiada. Sistem, level 25 Lava Hound terbegal. Perbedaan level 11, EXP yang diperoleh meningkat sebesar 1100%. Memperoleh 16.500 EXP. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 202. Chapter 202 Lamia yang membara. Di dalam gua Dewa Api yang terang benderang, Si Feng maju lebih jauh ke dalam gua tanpa henti. Lava Hound yang sebelumnya dia begal telah meningkatkan skill profisiensiesnya cukup banyak. Namun, begitulah. Sebaliknya, EXP yang diberikan oleh level 25 Lava Hound jauh lebih sedikit. Namun, ini tidak aneh. Bagaimanapun, monster di dalam gua Dewa Api memiliki kekuatan serangan dan health power yang tinggi tetapi memberikan EXP yang sangat sedikit. Dalam keadaan normal, pemain biasa tidak akan bekerja sama sekali di sini. Namun, itu adalah cerita yang berbeda setelah pemain memiliki Flaming Sun Scripture. Dengan itu, mereka dapat dengan mudah menangani monster di gua Dewa Api. Selain itu, monster di sini menjatuhkan kristal api. Kristal api adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat ramuan tahan api dasar. Pada saat mayoritas pemain mencapai level antara 20 hingga 30, mereka akan menemukan bahwa sebagian besar party dan tim Dungeons membutuhkan fire resistance yang tinggi. Kalau tidak, mereka tidak akan punya cara untuk merampok Dungeons ini. Tim Dungeons skala besar level 25, Flameness, misalnya, tanpa ramuan ketahanan api dasar, pemain sama sekali tidak memiliki cara untuk menaklukkannya. Namun, ruang bawah tanah tim ini memiliki banyak perlengkapan dan item bagus di dalamnya. Selain itu, dari semua Dungeon level 25, Flameness memberikan reputasi guild paling banyak. Yang terpenting, ada peluang yang sangat kecil bagi pemain untuk mendapatkan sertifikat tambang guild dan sertifikat taman pengobatan guild dari Dungeon. Keduanya adalah item yang memungkinkan persekutuan untuk berkembang lebih jauh. Biasanya, hanya guild dengan guild residence mereka sendiri yang akan dianggap sebagai guild yang sebenarnya. Sementara itu, pemain dapat membangun konstruksi tertentu di dalam guild residence untuk lebih membantu dalam pengembangan guild. Di antara fasilitas ini, 2 bangunan terpenting adalah Medicine Garden dan Mine. Kedua konstruksi ini dapat memberi persekutuan sejumlah tumbuhan dan biji yang tetap setiap hari, dan itu bisa sangat mengurangi beban persekutuan. Itu juga dapat memungkinkan pembuat ramuan dan penempa memiliki sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kemahiran keterampilan gaya hidup mereka. Oleh karena itu, selama itu adalah persekutuan yang memiliki kediaman persekutuan mereka sendiri, mereka tanpa ragu akan menyerbu sarang api terlepas dari harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan 2 sertifikat ini. Dengan demikian, banyak guild telah mencoba untuk menyerang Flameness ketika pemain mereka mencapai antara 20 dan 30 level, menyebabkan ramuan tahan api dasar menjadi produk yang sangat diminati. Bahkan sampai sekarang, Si Feng ingat bahwa ramuan tahan api dasar pada waktu itu telah terjual seharga 50 koin perak per botol. Sementara itu, 1 flame crystal dijual seharga 15 silver coins. Jadi, bahkan dengan biaya 3 hingga 4 koin emas, pemain dengan rela membeli Flaming Sun Scripture. Bagaimanapun, mereka bisa dengan mudah mendapatkan 25 hingga 30 kristal api dengan leveling gua Dewa Api selama 2 jam. Di gua Dewa Api, anjing lava dengan peringkat umum memiliki peluang 3% untuk menjatuhkan kristal api, 3 kali lebih tinggi daripada tingkat penurunan monster tipe api di luar. Sementara itu, monster elite level 25 di gua Dewa Api memiliki peluang 100% untuk menjatuhkan 1 kristal api dan 10% peluang untuk menjatuhkan 2 kristal api. Tentu saja, monster ini juga akan menjatuhkan peralatan. Adapun elite khusus level 25, mereka memiliki peluang 100% untuk menjatuhkan 2 kristal api, peluang 20% untuk menjatuhkan 4 kristal api, dan peluang 10% untuk menjatuhkan 5 hingga 7 kristal api. Level 25 Chieftain Bosses bahkan lebih memuaskan.
Mereka memiliki 100% peluang untuk menjatuhkan 10 flame crystal, 30% peluang untuk menjatuhkan 13 buah flame crystal, dan 20% kemungkinan untuk menjatuhkan 20 hingga 25 flame crystal. Pemain dapat dengan mudah mendapatkan hingga 2 koin emas dengan membegal satu kepala suku. Belum lagi, para bos ini juga menjatuhkan perlengkapan dan perkakas. Si Feng terus-menerus membegal satu-satunya anjing lava level 25 saat dia maju lebih jauh ke kedalaman gua Dewa Api. Bahkan ketika dia bertemu dengan dua anjing lava pada saat yang sama, dia masih dengan mudah menangani mereka. Hanya saja, dibutuhkan lebih banyak waktu. Flame Breath of the Lava Hounds bisa dengan mudah dihindari. Pemain hanya perlu memperhatikan tenggorokan Lava Hound. Saat tenggorokannya bersinar dan mengeluarkan warna api, itu akan memuntahkan api. Namun, kerusakan dari langkah ini hanyalah masalah kecil bagi Si Feng, itu hanya menangani sekitar minus 100 kerusakan total pada Si Feng. Adapun skill Lava Hound lainnya, Flame Explosion, bisa menyebabkan fire damage yang sangat tinggi ke semua musuh dalam radius 8 yard. Tanpa 120 poin dalam fire resistance dan 90% pengurangan kerusakan pada serangan tipe api, Oms dengan level yang sama akan langsung kehilangan 3/4 health power mereka untuk serangan tunggal ini. Namun, tindakan Lava Hound sudah jelas sebelum menggunakan skill ini. Itu akan mengangkat cakarnya tinggi-tinggi, lalu membantingnya ke tanah, menciptakan ledakan api. Namun, jangkauan efektif skill itu luas, membuatnya sangat sulit untuk dihindari. Itu praktis merupakan keterampilan yang pasti berhasil. Untungnya, ketahanan api Si Feng sangat tinggi, dan dia akan, paling banyak, menerima sekitar minus 100 kerusakan dari ledakan api Lava Hound. Si Feng memiliki lebih dari 1800 health power, jadi kerusakan ini tidak signifikan. Sekitar 1 jam berlalu, dan Si Feng akhirnya tiba di area inti gua Dewa Api. Dalam perjalanannya ke sini, Si Feng telah membegal banyak anjing lava, dan karena keberuntungan 3 yang diberikan oleh berkat bayangan yang dia kenakan, dia memperoleh sejumlah besar kristal api. Dia bisa mendapatkan 1 kristal api untuk setiap setengah lusin anjing lava yang dia begal. Sepanjang perjalanannya, Si Feng telah membegal lebih dari 40 anjing lava, dan memperoleh total 8 kristal api. Pengalamannya juga meningkat menjadi 37% dari level 14, kecepatan levelingnya sudah bisa digambarkan sebagai terbang. Skillnya, Chop, Thundering Flash, dan Thunder Flame Explosion, juga naik ke level 7, level 5, dan level 3. Jika termasuk peningkatan yang disediakan oleh Abyssal Blade, keterampilan ini masing-masing akan menjadi level 10, level 8, dan level 6. Perbaikan ini telah mendorong hasil kerusakan Si Feng ke tingkat yang sama sekali baru sekali lagi. Sayangnya, anjing lava yang dibegal Si Feng tidak menjatuhkan peralatan apapun, hal yang sama berlaku untuk desain tempa yang paling diinginkan Si Feng. Area inti yang dicapai Si Feng adalah bidang lava kosong yang besar, lava cair mengalir ke seluruh lingkungan. Di titik tertinggi dari bidang kosong terdapat banyak kristal cerah yang memantulkan cahaya lava ke sekitarnya, menerangi bidang yang luas dan kosong. Akumulasi lava yang mendingin membentuk daratan di sini. Tempat ini lebih seperti rawa daripada jalan batu yang tahan lama, dan pemain akan merasa sangat sulit untuk melintasi medan lava ini. Satu kesalahan langkah akan langsung menyebabkan pemain jatuh ke lubang lava cair. Jika pemain tidak memiliki kendali yang pasti atas tubuh mereka sendiri, mereka akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan saat bertarung di sini. Sementara itu, di tanah kosong tidak jauh dari sana, Si Feng menemukan banyak level 25 Elite Flame Naga yang diam-diam menjaga. Kadang-kadang, dia juga bisa melihat beberapa level 25 Special Elite Flame Naga Warriors. Dibandingkan dengan Lava Hound, monster-monster ini memiliki lebih banyak kecerdasan. Selain menyerang dengan api, mereka juga bisa memberikan kerusakan fisik yang cukup besar. Monster-monster ini juga memiliki reaksi yang sangat cepat, terutama para pejuang naga api. Prajurit ini mengenakan baju besi dan memegang perisai di salah satu tangan mereka. Mereka praktis adalah prajurit perisai, dan para pemain akan menganggap mereka sangat sulit untuk dihadapi. Naga Api Pangkat Elit. Tingkat 25. Health Power 20.000, 20.000. Prajurit Naga Api Elit Khusus. Tingkat 25. Health Power 50.000, 50.000. Segera setelah itu, Si Feng mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah wilayah tengah yang jauh dari bidang lava ini. Karena jarak yang jauh, Si Feng harus menyipitkan mata dan memfokuskan matanya untuk beberapa waktu.
Hanya setelah mengaktifkan penglihatan luar biasa, dia bisa menemukan sosok cantik berbaring di atas altar batu. Itu adalah Lamia. Tidak seperti saudara-saudaranya di naga, yang memiliki kepala dan wajah seperti ular, meskipun bagian bawah tubuh Lamia ini adalah ekor ular, tetapi tubuh bagian atasnya adalah milik manusia. Lamia ini memiliki kecantikan yang bahkan membuat iri wanita. Matanya seperti batu permata merah, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rambut hitamnya yang berkilau dan menggoda diikat menjadi ekor kuda kembar. Terkena cahaya api, kulit putih halusnya bersinar seperti giok putih yang lentur. Bagian paling menarik dari Lamia ini adalah temperamennya yang elegan dan kecantikannya yang eksotis. Blus sutra cerah yang dikenakannya sangat menarik perhatian, karena berfungsi untuk menonjolkan tubuhnya yang halus dan lebih jauh lagi payut asteris renyah. Sekilas saja, Lamia ini akan dengan mudah memikat setiap penyusup. Sungguh sulit membayangkan bahwa Lamia yang lembut dan cantik ini adalah Lamia Cela yang panas, pemimpin tertinggi level 25 memberi peringkat bos Gua Dewa Api. Benar saja, manfaat merintis negeri baru sangat banyak, aku sudah menemukan ranking ketua tertinggi dalam perjalanan pertama ini. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, sebagian besar bos yang pernah ditemui Si Feng adalah pangkat kepala suku, dan jarang sekali dia bisa bertemu dengan tuan peringkat tuan. Hanya dengan keberuntungan yang luar biasa seseorang dapat menemukan seorang tuan dengan peringkat bos. Mata Si Feng bersinar saat dia menatap penampilan menarik Lamia Cela, napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Dia juga menjadi bersemangat, senyum gemilang yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di wajahnya yang tenang. Tentu saja, Si Feng tidak terpikat oleh kecantikan Cela, tapi kekayaan melimpah yang diwakili oleh seorang High Lord peringkat bos. Belum lagi, Cela adalah penguasa tertinggi Gua Dewa Api. Jika dia bisa membegalnya, dia bertanya-tanya berapa banyak EXP dan item level tinggi serta equipment yang bisa dia dapatkan. Jika Blacky dan yang lainnya tahu pikiran dan penampilan Si Feng saat ini, mereka pasti akan mengutuk Si Feng karena tidak manusiawi. Tidak menyayangkan bahkan Lamia yang lemah dan halus, Si Feng praktis adalah binatang.